Shalom, selamat pagi, sehat dalam anugerahnya senantiasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali di bawah alam sadar kita ketika kita dengar janji Tuhan, kita langsung terpikirkan bahwa itu semua merupakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab Tuhan sebagai yang menciptakan kita. Sementara kita menganggap bahwa janji Tuhan itu adalah hak kita untuk menerimanya. Sehingga tidak jarang kita seringkali ngomong, kita mengklaim janji. Nah, kita akan melihatnya demikian itu hingga firman akan mencerahkan kita menjadi sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama dari firman Tuhan di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan kita semuanya. Sesudah kematian Musa hamba Tuhan itu, Tuhan berbicara kepada wakil Musa Yosua anak Nun. Maka hambaku Musa maka sekarang engkau dan seluruh umat Israel siap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri yang kuberikan kepada mereka. Aku sudah mengatakan kepada Musa bahwa setiap wilayah yang kamu jejaki telah kuberikan padamu, Yosua dan kepada seluruh umatku. Saya akan datang dari Nun di selatan ke pegunungan Libanon dari sungai Efrat besar itu, timur terus meliputi negeri Pasahed sampai ke Langah di orang pun tidak akan sanggup mengalahkan engkau, Yosua, umur hidupmu. Sebab aku akan mendampingi seperti dulu aku mendampingi Musa. Aku tidak akan meninggalkanmu. Alang yakin dan berani. Sebab pemimpin bangsa ini waktu mereka menuju negeri yang kujanjikan kepada nenek yang mereka. Adalah engkau sungguh yakin dan berani. Engkau harus menjaga agar engkau taat seluruh hukum yang dikmu hambaku kepadamu. Engkau baik sedikit, maka kau akan sedikit. Hukum itu sekolah padaku, pelajarilah hukum dan Allah, supaya selalu kau laksanakan semua yang istimewa. Kau akan banyak itu hidupmu akan turut. Aku sudah musuhku yang berani. Jangan ingatlah kau aturan sebab Allahmu mendampingi ke masa pergi. Jadi Bapak Saudara di firman Tuhan ini suatu ayat tulisan bangsa Israel tinggal satu pandangan mata lagi untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Tetapi Musa sudah meninggalkan mereka sehingga kepemimpinannya diserahkan kepada Harun oleh karena Tuhan. Ya. Tetapi ada masalah besar yang kalau orang lihat masalahnya tentu dia akan berkata tidaklah mudah suki tanah perjanjian itu apa? Jadi harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, kira-kira sungai Yordan itu pada waktu itu tidak seperti sungai yang dalamnya hanya semata kaki saja, tetapi sungai itu besar, lebar, gitu, sehingga orang untuk menyeberangi sungai itu ya dia harus mempersiapkan segala sesuatunya, bukan jumlah orang yang sedikit, jumlahnya banyak. Tanggung jawab Yosua sebagai pemimpin Rom memasuki Kanaan itu bukan satu hal yang sederhana. Dan yang kedua, negeri itu dihuni oleh banyak bangsa, di mana firman kamu di tanah perjanjian itu tanah itu di suku dari bangsa dia dari kami dan lainnya itulah pahlawan di depan mereka. Dan Allah untuk itu berjanji kepada Yosua. Ya. Janji itu apa? Ya. Janji itu kalau
kita ringkas dari ayat 1 sampai 9. Pertama, setiap tempat yang kamu akan kuberikan, mengatakan kita yang injak dan sesungguhnya meletis dan terjadi yang bisa sopun kau samping aku jangan tidak mau mereka dengan Yusuf, tapi itu harus akan dengan bertemu dan menjadi tanah yang berbatu dan ya, tapi harus bertahan mengusaha ya itu. Jadi kenapa Tuhan memberikan itu pada Yusuf dan Israel? Harus bukannya janji itu ternyata bukan sesuatu di mana datang dengan sendiri. Tapi tentu janji itu mengandung maksud yang lebih mulia. Dia ingin mendidik bangsa itu menjadi satu perkenanan yang sungguh kepada Tuhan melalui janji. Nah, kita akan melihat ternyata di balik janji itu ada satu kondisi yang harus dijadikan percaya. Kita ringkas hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, hendaklah engkau yakin dan berani. Yakin itu artinya percaya dengan sungguh bahwa janji itu ungkapkan oleh Tuhan, dia mempunyai kuasa dan dia tak berdusta, sehingga memunculkan satu kepastian dalam hati kita sekalipun kita belum melihat. Kedua, berani. Apapun yang kita hadapi bukanlah merupakan satu halangan untuk membuat hati kita hambar sehingga kita tidak lagi bergerak. Kemudian yang kedua, engkau harus mentaati hukum Musa. Kita harus belajar mentaati firman. Mentaati firman itu tentu kata taat itu mengandung satu pilihan, kita bisa tidak taat, kita bisa menentangnya, tetapi kita memilih untuk melakukannya. Ya. Jadi di dalam hidup ini banyak tawaran dunia yang seringkali udahlah nggak usah serius melakukan firman, bisa kita taat di waktu, sekarang kondisinya urgensi, ya. Tapi kegenapan janji itu mengandung ketaatan, konsisten kita untuk tetap melakukan firman Tuhan dalam kondisi apapun. Terus yang berikutnya, bacakan firman itu siang dan malam, ya, kepada anakmu, pada keturunanmu, supaya engkau melaksanakan semua yang tertulis. Ada satu upaya untuk membangun mentalitas kehidupan. Ya. Kenapa orang tidak memilih kehidupan mengikuti firman Tuhan? Karena dia tidak pernah mendengarkannya. Karena dia tidak pernah membangun satu nilai yang ditanamkan dalam bawah alam sadarnya. Sehingga secara otomatis dia hasilkan buah dunia. Ketika seseorang kalau firman Tuhan, firman-Nya harui pikirannya, menghasilkan satu perbuatan di bawah sadar untuk dikondisikan sesuai dengan. Kemudian engkau takut dan kurang. Jadi banyak alasan membuat kita khawatir, ragu-ragu akan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kalau saya tidak mengikuti orang lain, gitu ya? Bagaimana konsekuensinya kalau saya kelihatan sebagai orang Kristen sungguh-sungguh, gitu ya? Itu tekan hati yang seringkali karena melihat
faktanya kita berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya, kurang bersemangat. Kita sering kata, udahlah daripada ribet, ada persoalan yang susah, adalah kita santai aja. Atau tidak menjadikan kita pelaku firman itu seringkali dikuasai atau dipengaruhi oleh kondisi dan lingkungan kita. Tapi kita bertindak sebaliknya. Jadi yang terakhirlah bahwa janji itu diberikan kepada kita oleh Tuhan, bukan dengan cek yang kosong. Janji itu tergenapi dalam hidup kita, ada maksud dan luar biasa. Ya. Janji yang diberikan Allah kepada kita tidak pernah terlepas dari satu proses didikan yang akan membawa kita semakin mengenal Dia, semakin bergantung pada Dia. Jadi janjinya itu tidak sekedar memudahkan kita untuk menggapainya, tetapi mendidik kita untuk semakin mengenal Tuhan. Seorang yang merindukan janji Tuhan tergenapi adalah seorang yang takut mengalami proses didikan Tuhan. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana dibuat sukses dan berhasil, bagaimana segala sesuatu tentang berkat dalam hidup kita, sebenarnya mendidik kita untuk kita meraih itu semuanya dengan hati yang terpaut kepada Tuhan, dan kita diajar melalui jalan-jalannya, kita akan menggenapi atau Tuhan akan menggenapi janjinya itu. Kemudian janji Allah mengarahkan kita menjadi semakin dewasa dalam Tuhan. Dan akhirnya kita semakin mengerti bahwa sesungguhnya bukan janji itu yang kita butuh, tetapi Dia yang kita butuhkan. Ketika kita terus mengupayakan hidup kita agar janjinya digenapkan, pada akhirnya kita akan melihat janji itu bukan sesuatu yang kita butuhkan, tetapi yang kita butuhkan adalah Allah sendiri hadir, senantiasa hadir kita. Terpujilah nama Tuhan. Firman ini membawi pikiran hati kita untuk membawa kita semakin mengenal Dia, Allah yang hidup, yang sungguh sangat mengasihi kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.